Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kali ini ya kita akan belajar tiga dimensi ya, gambar tiga dimensi pintu dan jendela ya. Mulai dari jendela tunggal, jendela ganda, pintu tunggal, pintu ganda atau kombinasi atau kebaya ya, dan pintu gandeng jendela seperti ini. Kita awali materi pembuatan gambar tiga dimensi pintu dan jendela ini pada jendela tunggal. Ini dia jendela tunggal ya. Jendela tunggal terdiri dari tiga elemen atau tiga bagian. Yang warna ungu ini adalah kusen. Kemudian yang warna hijau ini adalah bingkai, papan bingkai. Dan yang warna biru muda di tengah-tengah itu adalah kaca. Jadi yang ungu ini adalah balok kusen daripada jendela ya. Kemudian ini adalah papan bingkai yang warna hijau, yang keliling ini, yang di dalam. Dan yang di tengah-tengah itu adalah kaca yang biru muda. Oke, perhatikan. Ini dia ya, ini adalah kusen yang warna ungu. Yang di tengah ini adalah bingkai yang warna hijau. Dan yang biru muda itu adalah kaca yang di atas ya. Oke, seperti ini teman-teman. Ya. Kusen itu dia menggunakan kayu ukuran 6-12. Yaitu ukuran lebarnya 6 ya. Atau 6 cm ya. Dari kanan ke kiri. Perhatikan. Dari sini ke sini itu 6 cm ya. Dari kanan ke kiri. Sedangkan ketinggiannya 12 cm ya. Dari atas ke bawah. 12 cm. Kemudian ini adalah bingkai, papan bingkai. Ukuran dari kanan ke kiri sesuai yang kita gambar pada gambar jendela 2 dimensi ya. Dari kanan ke kiri ukurannya mulai dari 5, 6, 7, 8 sampai 10 ya. Tergantung kita mendesainnya. Sedangkan ketinggiannya dari atas ke bawah dari ukuran 3 sampai 4 cm ketebalannya. Dan ini adalah kaca. Ya, ketebalan dari atas ke bawah 1 sampai 2 cm ya. Oke. Teman-teman, ini adalah saya sekarang berada pada My Document ya. Windows Explorer My Document. Di sini ada file AutoCAD latihan gambar 3 dimensi ya. Yang sudah kita persiapkan. Ya, saya double klik atau saya klik 2 kali secara cepat, maka dia terbuka seperti itu. Pada file latihan gambar 3 dimensi ini sudah disiapkan ya gambar-gambar 2 dimensi ya daripada rumah yang akan kita gambar menjadi gambar 3 dimensi. Ya, seperti pada video sebelumnya, yaitu video persiapan gambar 3 dimensi ya. Di sini ada gambar 2 dimensi daripada pintu dan jendela. Di sini ada gambar 2 dimensi daripada pintu dan jendela ya. Kita pergi ke jendela tunggal. Nah, ini dia jendela tunggal ya. Oke. Perhatikan yang coklat tua itu adalah kusen. Ya, yang coklat tua itu adalah kusen. Yang coklat muda adalah papan bingkai daripada daun jendela. Dan yang di dalam yang garis-garis ini adalah kaca. Oke. Teman-teman, kusen ini yang coklat tua. Dia batas terluar adalah kotak yang di luar. Dan batas yang di dalam adalah kotak tengah. Paham ya?
Kotak yang di luar yang garis putus-putus yang kotak luar itu adalah batas terluar daripada kusen. Sedangkan kotak yang di dalam ini yang garis putus-putus itu adalah batas dalam daripada kusen. Jadi kusen itu punya dua kotak. Kotak luar dan kotak di tengah ini. Oke. Kemudian yang warna coklat muda, bingkai. Bingkai itu batas terluar adalah garis tengah ini, kotak tengah ini. Jadi kotak tengah ini juga menjadi batas terluar daripada bingkai ya, yang warna coklat muda. Sedangkan batas terdalam daripada bingkai adalah kotak yang di dalam sini. Perhatikan garis putus-putus itu ya, kotak itu. Yang itu adalah yang garis putus-putus yang kotak terluar ini. Nah, kotak tengah ya adalah garis terluar daripada bingkai. Sedangkan kotak yang di dalam adalah garis batas dalam ya daripada bingkai. Jadi bingkai punya dua kotak, tengah dan dalam. Oke. Kemudian kaca. Kaca hanya punya satu kotak, yaitu kotak dalam saja. Paham? Jadi Anda perhatikan jendela tunggal ini ada tiga kotak ya. Kotak luar, perhatikan garis putus-putus. Kotak tengah, oke. Dan kotak dalam. Ada tiga kotak ya, kotak luar, kotak tengah, kotak dalam. Kotak luar dan kotak tengah adalah wilayah daripada kusen. Jarak antara kotak luar dengan kotak tengah 6 cm ya, sesuai dengan ukuran kusen. 6 cm jarak antara kotak luar dengan kotak tengah. Ya, kemudian kotak daripada bingkai adalah kotak tengah dan kotak dalam. Jadi bingkai yang warna coklat muda itu kotaknya ada dua, yaitu kotak tengah dan kotak dalam. Jarak antara kotak tengah dan kotak dalam disesuaikan ya, mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10 cm. Itu dua kotak ini adalah kotak untuk bingkai. Kemudian kotak satu yang di dalam, kotak yang di dalam adalah kotak milik kaca. Oke, paham teman-teman ya? Jadi kotaknya ini tumpang tindih teman-teman. Ya, contohnya kotak tengah ini selain dia milik kusen, dia juga milik bingkai. Kotak dalam, selain juga dia milik bingkai, dia juga milik kaca. Ya, seperti itu. Paham ya? Oke teman-teman, kita akan membuat gambar 3 dimensi jendela tunggal. Ya, pembuatannya menggunakan icon extrude pada tab modeling ya. Icon extrude pada tab modeling. Ya. Langkah pertama kita harus membuat dulu kotak. Di sini memang sudah ada kotaknya. Ya, sudah ada 3 kotak. Tapi saya buat lagi supaya kita lebih mantap ya. Membuat kotak itu harus dengan menggunakan, perhatikan klik draw di atas rektang. Ya, menggunakan rektang. Oke. Di sini ada juga rektang teman-teman ya. Karena dari atas sampai ke bawah ikon sebelah kiri ini adalah ikon draw. Jadi perhatikan pada garis 2 saya klik itu ya. Tahan. Geser ke tengah layar seperti ini, lepas. Ini adalah sub icon draw ya. Mulai dari line, polyline, construction line dan seterusnya ya. Ada juga rektang di sini. Sub icon draw ini saya klik pada birunya dan saya tahan, saya geser ke kiri, saya lepas. Jadi sub icon draw ada juga di kiri, ada juga di sini ya. Klik draw di atas. Nah, ini ada rektang ya. Banyak pilihan di sini. Oke, langsung saja teman-teman. Langkah pertama kita harus membuat 3 kotak seperti ini ya. Yaitu klik draw di atas. Ya, klik draw di atas. Kemudian klik rektang. Ya.
Kemudian contohnya klik pojok kiri atas kusen terluar ya, garis kusen terluar pojok kiri atas. Lambang endpoint, klik di situ. Tarik ke bawah seperti ini secara horizontal, secara diagonal ya. Secara diagonal tarik ke bawah, pojok kanan bawah garis terluar kusen. Klik di situ lambang endpoint. Nah, ini dia hasilnya. Perhatikan garis putus-putus itu. Itu adalah rektang ya. Hasil kotak terluar untuk garis kusen. Kemudian saya akan membuat kotak tengah menggunakan rektang ya. Di sini sudah ada garisnya. Tinggal saya bikin saja ya. Jadi pada tab draw di atas, saya klik tab draw, saya klik rektang. Oke, pada tab draw saya klik rektang. Saya klik pojok kiri atas bagian dalam kusen, lambang endpoint. Saya tarik ke pojok kanan bawah bagian dalam kusen, lambang endpoint. Pojok kiri atas bagian dalam, pojok kanan bawah bagian dalam ya. Seperti itu. Nah, perhatikan garis putus-putus itu. Itulah kotak terdalam ya. Jadi jarak kotak luar dengan kotak dalam adalah 6 cm ya. Kemudian saya akan membuat lagi kotak yang di dalam ini. Oke. Klik draw di atas. Klik rektang. Klik pojok kiri atas. Pojok kiri atas daripada kaca bagian dalam ya. Tarik secara diagonal ke pojok kanan bawah bagian dalam itu, lambang endpoint, klik di situ. Nah, ini dia hasilnya. Oke. Sudah ada 3 kotak ya, teman-teman, menggunakan rektang. Ini disebut objek solid ya. Objek solid karena menggunakan rektang. Objek yang tertutup ya. Jadi perhatikan. Kotak untuk kusen yang warna coklat tua adalah yang di dalam dan yang di tengah. 2 kotak ini akan saya copy ke atas menggunakan icon copy pada tab modify. Ya, ini modify di atas, kemudian copy yang ini ya. Atau di sini ada juga copy. Ini dari atas ke bawah sebelah kanan ini adalah icon modify semua, sub icon modify. Saya klik pada titik garis 2 di atas, saya tahan, saya geser ke tengah layar seperti ini. Jadi ini adalah sub icon modify ya. Ada juga copy di sini. Pada tab modify ini saya klik birunya, saya tahan, saya geser ke kiri seperti ini, dan saya lepas. Jadi sekarang copy ada juga di sebelah kiri ini ya. Oke, atau bisa klik modify di atas, copy. Oke, kita akan mengcopy 2 kotak kusen, luar dan tengah ya, ke atas. Klik atau blok objek yang akan di-copy yaitu 2 kotak kusen. Kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik 1 kali. Jika selesai enter atau skip. Nah, teman-teman, jangan lupa ortonya dinyalakan untuk copy tegak lurus ya. Nah, jadi ortonya dinyalakan. Untuk copy tegak lurus, ortonya dinyalakan ya. Oke, kemudian kita klik, kita sentuh garis terluar, perhatikan, lalu klik kotak luar ya. Jadi kalau saya klik di sini, semuanya terblok seperti kotak seperti itu. Itu disebut objek solid ya. Jadi yang bisa dibuat dalam bentuk objek 3 dimensi hanya objek solid seperti rektang ini. Oke, saya sentuh kotak terluar dan saya klik, hasilnya seperti itu, kotak terluar terblok. Kemudian saya sentuh kotak tengah. Perhatikan ya, lalu saya klik. Nah, maka kotak tengah juga dia terblok ya, dengan cara diklik. Saat diblok, dia terblok semua seperti ini. Ini disebut objek solid ya. Objek yang menyatu, yaitu menggunakan rektang. Objek kotak yang menyatu, garis kanan, kiri, atas, bawah menyatu semua disebut objek solid ya, karena menggunakan rektang. Oke teman-teman, setelah saya klik kotak luar dan kotak tengah, saya klik modify di atas, saya klik copy.
Saya klik lagi kotak ini. Saya tarik ke atas seperti ini. Saya klik di atas. Enter satu kali untuk mengakhiri copy. Jadi menggunakan copy ya, fasilitas copy. Jadi dua kotak ini adalah kotak untuk kusen. Kemudian kotak tengah dan kotak dalam. Kotak tengah dan kotak dalam kita copy untuk bingkai jendela ya, bingkai daun. Klik kotak tengah, klik kotak dalam. Mereka berdua ini adalah rektang ya. Kotak dalam dan kotak tengah disentuh lalu diklik. Kemudian klik modify di atas. Kemudian klik copy. Jadi setelah kedua kotak ini terblok, kita klik modify, kita klik copy ya. Kemudian kita klik lagi kotak ini. Tarik ke atas seperti ini ya. Klik di atas, enter satu kali. Jadi dua kotak ini adalah kotak bingkai. Yaitu kotak tengah dan kotak dalam. Kemudian kita akan mengcopy kotak dalam. Untuk kaca, satu kotak saja. Untuk kaca, satu kotak saja. Yaitu kotak yang paling dalam. Sentuh kotak dalam, lalu klik atau blok. Sampai dia berbentuk garis putus-putus seperti itu. Itu artinya sudah terblok ya. Setelah terblok, klik modify di atas. Kemudian klik icon copy. Kemudian klik kotak ini. Tarik ke atas seperti ini. Di atasnya bingkai. Klik di situ. Enter satu kali untuk mengakhiri copy. Jadi sekarang ada dua kotak kusen, dua kotak bingkai, dan satu kotak kaca. Oke teman-teman. Oke teman-teman. Nah, kita sudah membuat ya kotak untuk kusen, dua kotak ya. Untuk kusen, dua kotak untuk bingkai, dan satu kotak untuk kaca. Selanjutnya perhatikan pada view di atas, pada tab view ini. Saat ini kita berada pada view normal ya, view dua dimensi. Yaitu view top ya. Jadi view gambar dua dimensi itu adalah view top. Sekali lagi, saat ini layar AutoCAD kita berada pada view normal, yaitu view top. Seperti itu ya. Nah, kita harus merubah layar AutoCAD kita menjadi view yang lain, yaitu view 3 dimensi. View 3 dimensi adalah view isometrik ya. Yaitu SW pada tab view ini klik icon SW isometrik. Ini adalah pandangan SW isometrik ya. Yaitu pandangan 3 dimensi SW isometrik. Disebut pandangan 3 dimensi karena sumbunya ada 3. X, Y, Z. Ya. Disebut pandangan 3 dimensi karena ada 3 sumbu X, Y, Z. Kalau pada tab view, saya klik view top. Kalau pada tab view, saya klik view 2 dimensi, view top ya. View asli 2 dimensi adalah view top. Jadi kalau mau menggambar 2 dimensi, pastikan AutoCAD Anda berada pada view top. Kalau mau menggambar 2 dimensi, pastikan view AutoCAD Anda berada pada view top. View top ini disebut view 2 dimensi karena sumbunya hanya X dan Y. Y ke arah atas, ya, X ke arah kanan. Sedangkan pada view ini ada 4 tombol 3 dimensi atau pandangan 3 dimensi. Yaitu SW isometrik. Perhatikan ada 3 sumbu ya. X, Y, Z. SE isometrik pada view sama juga ya. Yaitu sumbunya ada 3, X, Y, Z. Ya, setelah SE isometrik, NE isometrik, ini dia. Ya, ini adalah NE isometrik. Seperti ini arah sumbunya ya. Dan
NW isometrik. Seperti ini arah sumbunya. Nah, teman-teman, untuk gambar normal 3 dimensi biasanya kita menggunakan SE isometrik. Jadi pada view 3 dimensi yang normal yang biasa kita gunakan adalah view SE isometrik. Jadi saya ulangi, awalnya pada view kita berada pada view top seperti ini. Gambar 2 dimensi. Setelah kita membuat kotak kusen, kotak bingkai, dan kotak kaca, kita akan menjadikan kusen, bingkai, dan kaca ini menjadi gambar 3 dimensi. Ya, menjadi gambar 3 dimensi seperti ini. Kusen, bingkai, dan kaca. Ini adalah gambar 3 dimensi. Untuk menjadikannya gambar 3 dimensi, ya, view AutoCAD kita rubah ke pandangan view 3 dimensi, yaitu yang paling umum kita pakai adalah SE isometrik, ya. Klik SE isometrik pada tab view, maka pandangan AutoCAD kita berada pada pandangan 3 dimensi seperti ini. Nah, kita pergi ke project kita, yaitu jendela tunggal yang mana sudah ada 2 kotak kusen, 2 kotak bingkai, dan 1 kotak kaca. Oke. Kita awali dengan kotak kaca dulu, ya. Kotak kaca, ketebalannya perhatikan, ketinggiannya, ketebalan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu 1 sampai 2 cm, ya. 1 sampai 2 cm. Ini dia kaca. Kaca ini akan kita tinggikan. Ini awalnya masih objek 2 dimensi, ya. Ini masih objek 2 dimensi. Semuanya ini masih objek 2 dimensi. Kita akan meninggikan dia agar menjadi objek 3 dimensi. Menggunakan, ya, pada tab modeling ini menggunakan extrude. Extrude, ya. Pada tab modeling. Ini dia extrude, ya. Pada tab modeling. Jadi kita akan mengekstrud kotak kaca ini 1 sampai 2 cm menggunakan extrude, ya, pada tab modeling. Extrude, ya, untuk membuat objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi. Extrude berfungsi untuk membuat objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi. Extrude dengan ukuran. Klik icon extrude pada tab modeling, kemudian klik objek solid 2 dimensi, ya, objek solid 2 dimensi yang akan diekstrud, kemudian enter 1 kali. Kemudian enter 1 kali. Kemudian tarik ke atas ataupun ke bawah. Masukkan nilai untuk kaca, contohnya anggaplah 2, ya. Masukkan nilai tingginya 2, lalu enter 1 kali. Ya, jadi extrude itu, ya, berbicara tentang nilai ketinggian, ada 2 model, ya. Untuk nilai plus, naik ke atas. Untuk nilai minus, turun ke bawah. Contoh nilai plus adalah 50, contoh nilai minus adalah minus 50. Ini hanya penambahan materi aja, ya. Pengulangan aja. Ya, yang kita kerjakan hanya 1 sampai 6 ini saja, ya. Klik icon extrude pada tab modeling, klik objek solid 2 dimensi yang akan diekstrud, enter 1 kali, tarik ke atas ataupun ke bawah, masukkan nilai yaitu 2, lalu enter 1 kali. Pada tab modeling, klik icon extrude. Kemudian klik kotak kaca, sentuh garisnya dan klik. Atau blok hijau dari kanan ke kiri seperti ini boleh. Yang penting terblok, yang terblok hanya kotak kaca. Lalu enter 1 kali. Tarik ke atas ataupun ke bawah. Contohnya ke atas, ya, boleh. Masukkan nilai 2. Tarik ke atas, masukkan nilai 2, enter 1 kali. Nah, maka sekarang dia menjadi objek 3 dimensi seperti ini. Perhatikan pada sub icon visual style ini. Di sini ada bola biru, realistic visual style, bola kuning konseptual, dan yang lain sebagainya, ya.
Pada visual style ini juga ada 2D wireframe visual style. Nah, pada visual style saat ini saya akan melihat hasilnya, ya, hasil gambar 3 dimensi ini ya, daripada kaca. Pada visual style saya klik bola biru. Saat saya klik bola biru pada visual style, maka penampakan AutoCAD menjadi seperti ini ya. Sekarang kotak kaca ini menjadi gambar 3 dimensi. Dengan ketinggian 2 cm ya. Jadi setelah di-extrude, awalnya dari objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi ya. Untuk melihat hasilnya, pada visual style kita klik bola biru. Nah, kita kembali lagi ke gambar kerja seperti tadi yang warna gelap ya. Yaitu caranya pada visual style klik 2D wireframe. Jadi untuk mengembalikan ke layar seperti ini, pada visual style klik 2D wireframe. Oke, selanjutnya kita masuk ke berikutnya yaitu bingkai jendela. Ada 2 kotak ya. Kotak luar dan kotak dalam. Kita extrude kedua kotak ini sekaligus. Menggunakan extrude ya pada tab modeling. Extrude untuk membuat objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi menggunakan ukuran. Klik icon extrude pada tab modeling. Klik objek solid 2 dimensi yang akan di-extrude yaitu 2 kotak pada bingkai. Kemudian enter 1 kali. Perhatikan anak panah. Jika 2 objek atau lebih sekaligus, maka klik objeknya. Setelah itu tarik ke atas atau ke bawah. Masukkan nilai tinggi yaitu 4. Ya, anggaplah 4 untuk bingkai. Lalu enter 1 kali. Perhatikan, klik icon extrude pada tab modeling, klik 2 kotak ya daripada bingkai, objek solid 2 dimensi. Ya, yaitu 2 kotak bingkai, luar dan dalam kita klik dua-dua ya. Kemudian enter 1 kali. Di sini ada catatan. Jika itu ada 2 objek, ya, pada bingkai itu kan ada 2 objek, kotak luar dan kotak dalam yang akan di-extrude sekaligus. Ya, maka setelah enter, klik lagi objeknya. Setelah enter, klik lagi objeknya. Kemudian tarik ke atas atau ke bawah, masukkan nilai 4, enter, selesai. Paham ya? Ini 2 kotak sekaligus kan? Kotak luar dan kotak dalam. Kalau yang kaca tadi kan cuma 1 kotak. Ini 2 kotak nih ya. Jadi pada tab modeling, klik icon extrude. Pada tab modeling, klik icon extrude. Klik garis kotak luar, klik garis kotak dalam pada bingkai. Atau di blok seperti ini, boleh blok hijau dari kanan ke kiri. Kemudian enter 1 kali. Setelah di enter, klik lagi ini objeknya. Di mana saja bebas, klik. Ya kan? Tarik, baru kemudian tarik ke atas atau ke bawah. Tapi anggaplah ke atas ya. Lalu enter, lalu masukkan nilai 4. Masukkan nilai 4. Lalu enter 1 kali. Nah, itu dia hasilnya ya. Jadi kotak luar dan kotak dalam sekaligus di-extrude ya. Saya klik unduh di atas, saya ulangi. Klik icon extrude pada tab modeling. Klik kedua kotak bingkai, kotak luar dan kotak dalam atau di blok. Enter 1 kali. Klik lagi objeknya di daerah mana saja, tarik ke atas, masukkan nilai 4. Enter 1 kali, selesai. Pada visual style, kalau saya klik bola biru, konseptual realistic visual style, maka hasilnya seperti ini ya. Dia menjadi objek 3 dimensi seperti ini. Oke. Saya kembali lagi ke gambar kerja ya, visual style, gambar kerja 2D wireframe. Yang ini saya klik. Nah, dia kembali seperti ini ya. Selanjutnya untuk kusen. Kusen ada 2 kotak ini ya.
Kotak luar dan kotak dalam kusen. Nah, kalau bingkai itu adalah 4, kalau kusen itu 12. Dari atas ke bawah 12. Jadi diekstrud dengan nilai 12 ya. Kedua kotak daripada kusen. Oke. Klik icon extrude pada tab modeling. Kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan diekstrud, yaitu 2 kotak daripada kusen. Kemudian enter 1 kali. Jika ada 2 objek sekaligus atau lebih yang akan diekstrud, klik dulu objeknya, kemudian tarik ke atas atau ke bawah. Setelah enter, klik objek, tarik ke atas atau ke bawah, masukkan nilainya 12, kemudian enter 1 kali. Oke, perhatikan. Pada tab modeling, klik extrude. Kemudian klik 2 kotak kusen ini, kotak luar dan kotak dalam. Klik garis kotak luar, klik garis kotak dalam atau blok hijau dari kanan ke kiri seperti ini. Kemudian enter 1 kali. Kemudian klik garis kotaknya di arah mana saja, tarik ke atas, masukkan nilai 12, enter 1 kali. Selesai ya. Nah, pada visual style, kalau saya klik bola biru, realistic visual style, ini dia hasilnya. Ya, ketinggian 12 cm. Ada kotak luar dan ada kotak dalam. Pada visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe, gambar kerja. Ya, 2D wireframe, visual style, gambar kerja. Teman-teman, perhatikan, kusen itu di tengahnya berlubang ya. Bingkai juga di tengahnya berlubang. Kusen di tengahnya berlubang. Bingkai di tengahnya berlubang. Untuk melubangi kusen dan bingkai, kita menggunakan subtract. Pada tab modeling, menggunakan icon subtract ya. Contohnya di sini perhatikan pada bingkai. Ada kotak besar atau kotak luar dan ada kotak dalam. Ya, atau kotak kecil. Kotak besar atau kotak luar adalah kotak yang akan dilubangi. Dan kotak yang di dalam adalah sebagai pelubangnya. Atau acuan lubang atau batas lubang ya. Atau lubangnya. Kita melubangi menggunakan subtract pada tab modeling. Subtract pada tab modeling untuk melubangi objek 3 dimensi dengan acuan objek 3 dimensi juga yang lain. Caranya, klik icon subtract pada tab modeling, klik atau blok objek 3 dimensi yang akan dilubangi, yaitu objek besar. Kemudian enter 1 kali. Kemudian klik atau blok objek 3 dimensi yang menjadi acuan lubang, yaitu objek kecil. Kemudian enter 1 kali. Selesai. Perhatikan. Ingat, bingkai ini ada 2 kotak ya. Kotak besar dan kotak kecil. Klik icon subtract pada tab modeling. Yang ini dia. Ya, ini tab modeling dan ini subtract ya. Klik icon subtract pada tab modeling. Klik kotak besar, sentuh garis kotak besar, kotak 3 dimensi yang besar. Ya, lalu enter 1 kali. Kemudian klik kotak kecil, sentuh dan klik garis kotak kecil. Seperti itu, lalu enter lagi 1 kali. Selesai. Pada visual style, kalau saya klik bola biru, realistic visual style, maka hasilnya seperti itu ya, dia berlubang. Saya kembali lagi ke visual style 2D wireframe ya, seperti itu. Oke, perhatikan juga pada kusen. Kusen itu ada 2 kotak ya, kotak luar dan kotak dalam.
kotak luar, dan kotak dalam. Kotak luar yang akan dilubangi, kotak dalam acuan lubang ya. Menggunakan subtract pada tab modeling. Subtract melubangi objek 3 dimensi dengan acuan objek 3 dimensi lain. Caranya klik icon subtract pada tab modeling. Klik atau blok objek 3 dimensi yang akan dilubangi, yaitu objek luar atau objek besar. Kemudian enter 1 kali. Kemudian klik atau blok objek 3 dimensi yang menjadi acuan lubang, yaitu objek kecil atau objek yang di dalam ya. Kemudian enter 1 kali. Selesai. Perhatikan pada kusen ini ada 2 kotak, kotak luar dan kotak dalam ya. Ini visual style, kalau saya klik bola biru awalnya dia belum berlubang ya, masih seperti itu. Oke. Saya kembali ke gambar kerja visual style 2D wireframe, saya klik seperti itu ya. Perhatikan pada tab modeling, klik subtract. Klik kotak luar daripada kusen. Kotak 3 dimensi yang di luar disentuh dan diklik ya. Enter 1 kali. Klik kotak dalam, sentuh garisnya dan klik seperti itu. Enter 1 kali. Selesai. Pada visual style saya klik bola biru, hasilnya seperti ini. Sedangkan kaca tidak ada kotaknya, hanya 1 ya. Jadi tidak bisa disubtract. Yang bisa disubtract adalah dengan 2 objek seperti ini ya, 2 kotak. Yaitu untuk kusen dan bingkai. Kaca tidak usah dilubangi ya. Oke, setelah selesai pelubangan, pada visual style saya klik lagi 2D wireframe visual style seperti itu. Oke teman-teman, perhatikan. Di atas ini layer ya. Di atas ini adalah layer yang ada gambar lampu, gembok. Ini ya, layer ini putih panjang, ini layer ya. Kalau saya klik anak panahnya, muncul daftar layer seperti ini. Pada daftar layer ini saya sudah membuat layer-layer 3 dimensi ya. Yaitu untuk kusen di sini namanya kusen PJ. Untuk bingkai namanya daun PJ. Daun PJ itu daun pintu jendela. Kusen PJ, kusen pintu jendela ya. Kemudian ada juga layer untuk kaca. Nah, tugas kita sekarang memasukkan kusen ke layar kusen. Memasukkan bingkai ke layar daun PJ ya. Dan memasukkan kaca ke layar kaca. Caranya ya, klik atau blok objek kaca 3 dimensi ini. Ingat, yang diblok hanya kaca saja. Tidak boleh ada objek lain yang terblok ya. Untuk memastikan tidak ada objek yang terblok, sebelum Anda blok kaca, Anda tekan escape dulu beberapa kali pada keyboard. Ya. Tekan escape beberapa kali pada keyboard untuk memastikan tidak ada objek yang terblok. Kecuali hanya kaca ini saja yang akan kita blok ya. Setelah Anda klik escape beberapa kali, baru Anda blok. Ini kaca. Blok objek kaca. Klik atau blok seperti ini. Kemudian pada layar di atas, klik anak panahnya. Muncul daftar layar. Di sini ada namanya layar kaca. Klik layar kaca. Maka sekarang dia masuk ke layar kaca. Perhatikan tulisan di atas itu ya. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Selanjutnya kita klik ini apa namanya? Tekan escape dulu pada keyboard ya untuk membatalkan semua blok. Setelah itu kita klik atau kita blok objek bingkai. Kemudian klik anak panah pada layar. Ya, pada layar ini klik anak panahnya. Muncul daftar layar seperti ini. Klik layar daun PJ, daun pintu jendela. Nah, itu dia ya. Tekan tombol escape untuk membatalkan blok. Sekarang bingkai ini masuk ke layar daun PJ ya.
Oke, tekan tombol escape untuk membatalkan semua blok. Kemudian klik dan blok kusen ya. Setelah kusen terblok, pada layar di atas, klik anak panahnya. Muncul daftar layar seperti ini. Setelah muncul daftar layar, klik kusen PJ ya. Untuk kusen, layarnya kusen pintu jendela. Klik. Nah, setelah itu dia masuk ke layar kusen PJ ya. Kemudian tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Jadi ini kaca, ini bingkai atau daun jendela, daun pintu jendela, dan ini adalah kusen ya. Demikian teman-teman. Pada visual style kalau saya klik bola biru, hasilnya seperti ini ya. Nah, pada visual style saya kembali ke 2D wireframe. Demikian. Klik save di atas atau Ctrl S untuk menyimpan project sampai muncul tulisan key save pada command line. Demikian teman-teman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.